Halo, yuk belajar di tetangga. Sekarang membahas tentang aplikasi trigonometri yang terdapat di beberapa soal assessment. Halo, kita bertemu lagi di Yuk Belajar di Tetangga. Sekarang kita membahas tentang aplikasi trigonometri yang kebetulan ada di soal-soal assessment. Di sini Badan Geologi Kementerian ESDM, mitigasi bencana, Geologi Sumatera Utara mengamati ketinggian letusan. Kemudian di sini ada sudut elevasinya. Tinggi gunungnya 2460 meter. Kemudian yang ditanya adalah tinggi letusan. Jadi caranya adalah dengan menggambar ilustrasinya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Oke. Tinggi gunung, ini kita gambarkan ya, ini gunung. Kemudian di sini awan panasnya. Di tinggi gunungnya 2460 meter, sudut elevasinya di sini 30, di sini 60 derajat. Jadi tidak ada miring. Miring tidak perlu. Yang kita cari adalah ini depan sudut dan samping sudut. Berarti pakai tan. Tan alfa sama dengan D per sa. Karena yang sampingnya sama, ini sama. Jadi tan alfa sama dengan D. Jadi perbandingan dari depannya. Karena sampingnya sama. Jadi dibandingkan ya. Tan 30 per tan 60 sama dengan 2460 per X. X itu adalah tinggi keseluruhan. Kemudian tinggi keseluruhan itu adalah tinggi gunung dan tinggi awan panas. Kemudian tan 30 sepertiga akar 3, tan 60 akar 3 per 2460 per X. Kemudian akar 3 sama akar 3 bisa dicoret menjadi 1/3 sama dengan 2460 per X. Kali silang, X nya sama dengan 3 kali 2460 sama dengan 7380. Kemudian yang ditanya adalah tinggi dari awan panasnya. Jadi tinggi keseluruhan dikurangi gunung. 7380 dikurangi 2460 sama dengan 4920 meter. Kemudian ternyata terjadi kesalahan pengukuran. Seharusnya sudutnya 50 derajat, bukan 60 derajat. Apakah tinggi letusannya lebih rendah atau lebih tinggi? Tinggi letusan akan menjadi lebih rendah karena tan 50 itu lebih kecil dari tan 60. Yang berbanding lurus itu adalah tan dan sin. Sedangkan cos itu berbanding terbalik. Jadi kalau makin besar sudut, makin besar angkanya. Kalau di cos, makin besar sudut, makin kecil angkanya. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua. Misalnya seperti ini. Ya. Ada sebuah pesawat yang dia mengamati dua kapal. Kapal 1, kapal 2. Pesawatnya di sini. Sudut depresinya 60 derajat dan 45 derajat. Ini namanya sudut depresi. Sudut depresi itu sama dengan sudut elevasi yang di sini. Jadi depresi ini sama dengan elevasi yang di sini. Di sini 1800. Pertanyaannya adalah berapa jarak kapal 1 dan kapal 2. Kemudian lihat, kalau jarak tidak perlu sisi miring. Jadi tetap pakai tan. Tan ini karena di sini alfanya di sini dan di sini. Ini depannya, miringnya sa-nya di sini. Miringnya nggak dipakai. Jadi caranya adalah dibagi dua ya di sini. Jadi
tan 60 derajat sama dengan 1800 per X. Jadi X sama dengan 1800 per tan 60 akar 3 ya. Jadi ini 1800 per akar 3 dikalikan akar 3, jadi 1800 akar 3 per 3. Jadi 600 akar 3. Dirasionalkan namanya. Kemudian kita cari Y-nya. Y-nya tan 45 di sini. Di sini D, ini Y-nya ya, jarak. Jadi supaya bisa ketahuan jarak dari kapal 1 ke kapal 2. Y-nya berapa? Y sama dengan 1800 per tan 45. Tan 45 sama dengan 1. Jadi 1800 per 1 sama dengan 1800 meter. Kemudian masuk X tambah Y sama dengan 600 akar 3 ditambah 1800. Keluarkan 600-nya, jadi 600 akar 3 ditambah 3 meter. Kemudian kalau ditanya jarak helikopternya dari helikopter atau pesawatnya ke kapal 1 dan kapal 2, caranya adalah karena yang dicari jarak itu adalah sisi miringnya. Jadi sin 60 derajat sama dengan 1800 per Y. Kemudian setengah akar 3 atau akar 3 per 2 sama dengan 1800 per Y. Kali silang. Jadi akar 3Y sama dengan 1800 kali 2 3600. Y-nya sama dengan 3600 per akar 3 atau dirasionalkan menjadi 1200 akar 3 meter. Kemudian dari pesawat ke kapal 2 caranya sama. Sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian tinggal dimasukkan. Jadi jarak pesawat ke kapal 2 adalah 1800 akar 2 meter. Terima kasih sudah belajar bersama di Yuk Belajar di Tetangga. Tolong di like, share, dan subscribe ya.